Nah, begitu juga sebaliknya nih, misalkan bapaknya yang minus, berarti nanti kalau punya anak perempuan, dia yang minus. Nah, itu, tapi kalau keduanya minus, anaknya nggak ada yang minus. Nah, itu mitos atau fakta? Itu mitos. Dr. Dani Kartikasari dari Klinik Jaring Pajajaran, Klinik Kiara Husada, dan Klinik Itanas. Jangan lupa saksikan Tanya Dokter hanya di channel YouTube. Katanya kalau mata minus itu turunan, mitos atau fakta, dok? Penyebab mata minus atau kita biasa menyebutkannya dengan miopi, di situ faktor genetik bisa menjadi salah satu pemicu. Namun itu bukan menjadi faktor utama penyebab, ya. Memang penyebab utamanya ada karena bentukan lensanya dia menebal sehingga bayangan jatuh di belakang mata itu menjadi tidak pada tempatnya. Nah, hal tersebut lebih dikarenakan karena aktivitas yang dilakukan oleh mata tersebut. Jadi genetik mempengaruhi, cuman bukan menjadi faktor utama. Gitu. Berarti setengah mitos, setengah fakta berarti ya? Setengah mitos, setengah fakta. Artinya seseorang bila kedua orang tuanya terkena mata minus atau miopi tersebut, belum tentu anaknya pasti akan terkena, pasti bisa dicegah begitu. Ini juga ada mitos yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau ibunya minus, nanti anak laki-lakinya yang minus. Nah, begitu juga sebaliknya nih, misalkan bapaknya yang minus, berarti nanti kalau punya anak perempuan, dia yang minus. Nah, itu, tapi kalau keduanya minus, anaknya nggak ada yang minus. Nah, itu mitos atau fakta? Itu mitos, mitos absolut. Kalau itu mitos tidak tepat ya. Jadi genetik di sini yang dikaitkan adalah seseorang berbeda-beda tingkat daya tahan dari lensanya, ya. Tergantung genetiknya daya tahan lensa tersebut. Ada seseorang dengan genetiknya juga gizinya bagus sehingga dia kok kena paparan gadget lama tidak terjadi minus, tapi ada seseorang lagi dengan kena gadget cuma sebentar udah terjadi mata minus. Nah, itu yang dimaksud genetik tersebut begitu. Mitos atau fakta, kalau pakai kacamata terus ini bisa menambah minus? Nah, itu adalah mitos. Ya, jadi ketika seseorang sudah terkena mata minus atau miopi, lalu dia menggunakan alat bantunya berupa kacamata, itu tidak akan menyebabkan semakin minus. Hanya biasanya seseorang tersebut karena habit awalnya itu tidak diperbaiki yang menyebabkan matanya menjadi minus. Nah, sehingga minus pun tetap bertambah walaupun dia sudah dibantu oleh alat bantu kacamata tersebut gitu. Pertanyaan keempat, mitos atau fakta, sering menggunakan softline juga bisa menambah minusnya? Nah, ini dia. Sebetulnya penggunaan softline tersebut memang harus dengan higien yang sangat baik ya. Nah, karena bukan terkait terhadap mata minusnya, namun terkait dengan perlukaan pada kornea atau kita sebut keratitis. Nah, ketika kornea tersebut terluka,
penyembuhannya itu agak susah, bahkan dapat menyebabkan suatu guratan pada kornea yang nantinya bahkan bisa bersifat menetap ya, lukanya itu. Nah, hal tersebut yang nantinya akan mengganggu penglihatan. Jadi kenapa kok terasa kalau pakai kontak lens penglihatan malah semakin memburuk terasa kalau tidak pakai kontak lens? Ya karena tadi korneanya dia telah dilukai sehingga seperti lensa handphone atau kamera, bila ada guratan maka dia menjadi tidak lebih fokus kan. Nah, begitu juga dengan kornea pada mata kita begitu. Mitos atau fakta, operasi LASIK ini paling efektif menyembuhkan mata minus? Ya, itu bisa setengah mitos, setengah fakta. Yang paling efektif adalah memperbaiki habitnya, memperbaiki gizinya. Nah, itu yang lebih efektif. Namun nilai atau angka dari besaran minusnya, jadi misalkan miopinya lebih dari 6, nah maka di situ memang mungkin kita harus memikirkan ke arah LASIK tersebut. Tapi kalau baru minusnya 2, 3, 4, nah itu belum menjadi keputusan terbaik melaksanakan LASIK tersebut begitu. Pertanyaan ke-6, mitos atau fakta, banyak makan wortel ini bisa menghindari mata minus? Nah, itu adalah fakta. Jadi bukan banyaknya berlebihan ya. Nah, karena terlalu berlebihan mengkonsumsi wortel, dia juga dapat menyebabkan efek lain, yaitu berupa kulitnya nanti berubah warnanya, jadi lebih keorenan. Matanya juga bisa berubah jadi lebih warna oranye, kan harusnya putih nih skleranya. Nah, dia malah jadi warnanya kuning keorenan gitu. Nah, jadi memang konsumsi wortel itu adalah fakta membantu menjaga kesehatan dari mata, namun tidak boleh berlebihan gitu. Baiknya cara penyajiannya gimana? Nah, di sini untuk wortel dia bagus. Tujuannya untuk mata, boleh dia langsung dikonsumsi asal yang penting dicuci bersih. Namun ada yang lain lagi nih, dia lebih bagus lagi bila kan dia tuh masih pro vitamin A. Nah, dia agar lebih menjadi vitamin A lebih bagus, lebih optimal, dia memang dikukus dahulu ya, lalu kita konsumsi. Tapi tidak dikukus atau langsung dikonsumsi juga tidak masalah. Hanya yang dihindari adalah mengkonsumsinya disertai dengan makanan atau bumbu-bumbu lain yang kuat. Misalkan nih pakai wortel, makan wortel tapi pakai lagi bumbu-bumbu, misalkan bumbu rujak. Nah, itu tidak disarankan. Memang sebaiknya sudah polos saja. Mau wortel dalam keadaan tidak dimasak dulu, langsung yang penting dia cuci bersih, dikonsumsi, kulitnya dibuka, atau mau dikukus dulu, itu nanti dia lebih membantu provitamin A menjadi vitamin A gitu. Itu mitos atau fakta, mata minus lebih rentan menyerang ke anak-anak? Itu memang pada saat ini mungkin bisa menjadi fakta ya. Tapi pada teorinya memang itu adalah mitos. Gitu. Karena daya tahan dari anak-anak tersebut bila tidak diintervensi oleh gadget-gadget yang merusak mata, itu sebetulnya lebih bagus anak-anak karena dia masih proses perbaikannya lebih cepat, karena masih proses pertumbuhan yang optimal. Nah, namun yang terjadi saat ini, anak-anak sering diintervensi oleh gadget tersebut yang bahkan bisa terjadi lebih dari paparannya lebih dari 1 jam. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan saat ini fenomenanya adalah anak-anak sudah banyak yang matanya menjadi minus gitu. Baca atau main handphone sambil tiduran itu bisa menambah mata minus? Ya, itu adalah fakta. Kenapa hal tersebut dapat menyebabkan mata minus? Karena di situ tubuh atau bagian mata ini dia dipaksa. Jadi kan dia ketika fokus terhadap suatu tulisan atau suatu gambar, tubuh akan bekerja, mata ini akan bekerja memfokuskan bayangan tersebut agar jatuh tepat di retina. Nah, ketika dia tidak pada tempat yang optimal, misalnya dia baca di ruang gelap, gadget sinarnya semakin merusak
ke mata kita. Nah, di situ yang terjadi adalah lensa ini akan memposisikan atau beradaptasi terhadap tulisan tadi yang sulit dilihat. Nah, maka dia nanti akan lebih cembung sehingga ketika bayangan itu jatuh tidak bisa tepat di retina. Nah, itulah yang membuat mata akan semakin minus atau yang asalnya normal menjadi minus begitu.